Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali. Malam ini kita ketemu untuk Zoominar yang kesekian. Saya akan coba nanti perkenalkan dulu nanti Mbak Ririn yang akan memandu sebagai moderator, dan saya akan coba sebelum kita mulai saya sedikit cerita dulu, terutama salam kenal untuk Mas Bimbo. Saya nggak tahu share screen-nya bisa nampak nggak nih? Nampak Mas Toto. Baik, sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kalinya bergabung dengan Indonesia Happy Living. Jadi selamat datang, selamat bergabung, terkhusus terutama untuk Mas Dr. Julius Bimbo ini. Generasi milenial yang kerso bergabung dengan kami-kami yang jelita dan alita, Mas. Alita itu di atas 50 tahun, jelita itu jelang 50 tahun. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan kita Indonesia Happy Living yang kami dirikan tahun 22 awal itu, saat ini sudah banyak diikuti oleh anggota kita yang tersebar di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Yang semula namanya adalah IKA Semansa Happy Living. IKA Semansa itu Ikatan Keluarga Alumni SMA 1 Salatiga, di mana ibundanya Mas Julius Bimbo juga salah satu alumni di sana. Dalam perjalanannya kita berkembang menjadi, karena diikuti oleh banyak anggota dari luar Salatiga dan di luar Jawa, makanya kami kembangkan menjadi Indonesia Happy Living. Ini adalah satu komunitas orang-orang yang sudah tidak muda lagi, Mas Bimbo, yang tetap punya semangat, merasa dirinya masih punya makna, masih punya manfaat, masih berdaya. Karena masih berdaya, semoga daya yang kita miliki menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk sesama. Dan ujung-ujungnya harapannya dengan kita masih punya manfaat, itu kita menjadi bahagia. Karena kan dikatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya manfaat buat sesama. Betul ya? Nah, itulah yang mendasari kita. Kenapa walaupun sudah tidak muda lagi, kita berusaha untuk tetap menjadi manusia yang punya semangat, punya makna, bisa memiliki manfaat yang berguna buat sesama. Kira-kira itu gambarannya Indonesia Happy Living. Atas nama seluruh pengurus harian Indonesia Happy Living, saya mewakili teman-teman menyampaikan terima kasih buat Mas Julius Bimbo yang di tengah-tengah kesibukannya masih mau berbagi hal-hal yang sangat diperlukan oleh kita semua, terutama kalau kita bicara tentang kanker yang nanti panjenengan akan uraikan. Sesuatu yang katanya ditakuti, tapi kalau itu Allah berkehendak untuk datang kepada kita, ya kita nggak bisa nolak. Harus siap menerimanya. Dan kita akan belajar dari panjenengan, Mas Bimbo, bagaimana kita menyikapinya, begitu ya. Terima kasih juga untuk para sponsor kita. Jadi Indonesia Happy Living pada saat ini dengan usia yang baru kurang lebih 2 tahun masuk 3 tahun ini sudah menayangkan kurang lebih 50-an episode Zoominar dengan berbagai subjek, ya kesehatan, ya mengenai kegiatan-kegiatan yang positif, ya tentang ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk orang-orang yang udah nggak muda lagi gitu ya. Dan kali inilah kita mendengar paparan anak muda kita ini, orang yang nggak muda lagi harus belajar dari yang muda-muda, terutama nih sekarang. Jadi ini kebun Nusuguda. Kita akan mendengar nanti paparan dari Mas Bimbo. Matur nuwun untuk sponsor kita, yaitu
ada Dapur Umi. Dapur Umi ini sponsor tetap Indonesia Happy Living. Satu dapur kaya rasa yang lokasinya ada di Bukit Sentul Cijayanti. Jadi kalau kita mau mengarah ke Bukit Pelangi, kita akan melewati Dapur Rumi. Monggo dicoba, nuansanya sangat asik, rasanya dari kuliner yang disajikan pun sangat menarik. Bila ada kesempatan silakan dicoba, ya, monggo. Dapur Rumi tempatnya bagus, menarik. Ini adalah satu keluarga dengan banyu mili yang ada di Salatiga. Menunya khas, baristanya ahli meracik kopi karena didasari dibuat dengan hati katanya ya. Nah ini suasananya yang mungkin akan sangat menarik teman-teman sekalian. Sponsor kami yang berikutnya adalah P Foundation. P Foundation ini tidak bisa dilepaskan dari Mbak Titi Pramudia, salah satu aktivis dan motornya Indonesia Happy Living. Beliau salah satu founder juga yang membuat Indonesia Happy Living ini muncul. Dan beliau selalu aktif dengan berbagai gagasan dan pikirannya membuat Indonesia Happy Living bisa terus menyajikan banyak hal hingga dengan saat ini. Ini sebuah yayasan keluarga yang mungkin silakan Mbak Titi kalau mau mengupas dan menjelaskan Yayasan Keluarga Indonesia P Foundation ini, silakan Mbak Titi. Iya, ya, baik Mas Toto dan teman-teman yang sudah bergabung di Zoominar Indonesia Happy Living. P Foundation ini P-nya adalah Pramudia, Pramuditya, dan Pradipta. Pramudia adalah nama suami yang sudah berpulang, yang kemudian juga menginspirasi untuk hadirnya Indonesia Happy Living. Pramuditya adalah anak laki-laki saya dan Pradipta adalah cucu saya. P Foundation saat ini lebih berfokus pada menangani atau kemudian berbagi paling tidak juga perasaan ketika adalah salah satu pasangan di antara kita berpulang. Karena berdasarkan pengalaman saya ketika saya kehilangan suami, amat sangat berarti jika ada kedatangan teman yang bisa menghibur, apalagi kalau dia sudah mengalami terlebih dahulu. Sehingga saya dengan anak-anak dan insya Allah cucu nanti pada saatnya akan mengembangkan P Foundation ini menjadi lebih berarti bagi semuanya. Begitu Mas Toto. Iya, matur nuwun Mbak Titi. Dan sponsor kami yang berikutnya adalah Bank Perdana, BPR Daya Perdana Nusantara, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor 29, Mekarsari, Cimanggis, Depok. Bank Perdana setia mensponsori kegiatan-kegiatan Zoominar Indonesia Happy Living. Produk-produknya silahkan monggo bisa dicoba diikuti. Memang Bank Perdana adalah sebuah BPR dan pada saat beberapa minggu yang lalu mempromosikan bahwa ada beberapa program yang menarik dan bank ini juga dilindungi oleh pemerintah. Jadi insya Allah kredit maupun deposito yang ditawarkan juga aman untuk kita sekalian. Itu adalah para sponsor kita dan saya harus menyampaikan terima kasih juga kepada Mbak Ririn yang malam ini akan bertindak sebagai moderator. Nanti saya setelah introduction ini saya akan serahkan sepenuhnya ke Mbak Ririn untuk memandu. Dan terima kasih juga untuk Mbak Titi dan seluruh pengurus harian Indonesia Happy Living, Mas Heri, Mas Oki, dan teman-teman sekalian yang sudah selalu tidak segan-segan untuk urun rembuk, urun pemikiran, sehingga kita bisa selalu eksis menyajikan subjek-subjek yang sangat diperlukan untuk member Indonesia Happy Living.
Itu kira-kira, oh ya masih satu lagi yang perlu saya terima kasih, di Arun. Di Arun ini anak muda yang selalu giat mensupport kegiatan Indonesia Happy Living. Mas Arun Darmawan ini sebagai engineer disupport juga oleh adik Ari yang selalu ngumpet di belakang layar sebagai technical supportnya. Terima kasih banyak atas semuanya, dan untuk tidak memperpanjang kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Bimbo. Forum akan saya serahkan Mbak Riri, namun sebelum itu saya juga mohon kepada para yang hadir malam ini, bila ada pertanyaan, monggo jangan segan-segan untuk disampaikan, karena Mbak Titi sudah menyediakan hadiah yang menarik. Nanti sebelum acara kita akhiri dan setelah presentasi dan mau masuk tanya jawab, mungkin Mbak Titi akan menjelaskan tentang bagaimana hadiah-hadiah yang disiapkan oleh Indonesia Happy Living. Saya rasa itu opening dari saya. Selanjutnya forum saya serahkan kepada Mbak Ririn dan Dr. Wimbo untuk menyampaikan paparannya, dan sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Toto, sudah dibuka dengan sangat baik gitu ya. Jadi tugas saya ini berkurang sangat banyak. Yang pasti saya meneruskan saja bahwa malam hari ini sudah hadir di tengah kita semua. Dr. Julius Wimbo Sunadi Saksono, aduh panjang banget namanya. Dr. Wimbo gitu aja ya Mas. Dr. Wimbo, beliau adalah spesialis bedah, dan kalau saya lihat di CV-nya, beliau yang asli dari Semarang ini sudah malang melintang kemana-mana. Dimulai tahun 2005, beliau ada di Aceh Monitoring Mission, kemudian di Sangatta, Kalimantan Timur, kemudian di Nusa Tenggara Timur, Tanjung Enim, kemudian di PT Chevron, di Bogor, Jawa Barat. Pernah juga di Pertamina Offshore ya, di Laut Jawa ya Mas Wimbo. Iya. Kemudian yang mulai tahun 2016 sampai sekarang nampaknya di Jakarta, jadi sebagai dokter spesialis bedah di RSUD Pesanggerahan, kemudian juga di RSUD Petukangan, kemudian di RSU Bunda Menteng, dan di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Dan dengan pengalaman yang luar biasa ini, kami sungguh terhormat rasanya Dr. Wimbo bisa hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua yang jujur memang kami semua sudah lansia. Nggak boleh lansia ya Bu Kaji, bahasanya usia platinum bahasa kerennya. Usia platinum. Adi Yuswo. Adi Yuswo, mohon maaf. Keren Adi Yuswo ya. Adi Yuswo, ya pastinya sesuatu yang sangat berguna untuk kami. Apalagi yang akan disampaikan Dr. Wimbo hari ini tentang kenali, deteksi, dan berdamai dengan kanker. Mas Wimbo, jujur saja dengar kanker tuh kalau bisa ini siku ini lolos semua ini rasanya gitu ya. Kayaknya kita bukan orang-orang yang siap untuk mendengar saja udah dor gitu rasanya ya. Tapi saya yakin dengan pencerahan yang akan diberikan oleh Dr. Wimbo, pasti kita akan punya apa istilahnya ya, punya bekal yang lebih baik, karena itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja itu bisa terjadi. Jadi saya pikir yang saya bisa perkenalkan kepada Bapak Ibu semua, Mas Mbak semua dalam forum ini tentang Dr. Wimbo seperti itu. Jadi saya yakin bahwa momen ini kita bisa pakai untuk belajar bersama bagaimana kita mengenal, mendeteksi, dan berdamai dengan kanker. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Jadi apa yang kita kenal akan dapatkan ini justru membuat kita semakin tahu bagaimana harus bersikap ketika itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Saya kira perkenalan untuk Dr. Wimbo cukup. Jadi sekarang kami persilahkan, monggo Dok, room ini untuk panjenengan. Monggo. Ya, selamat malam untuk mas-mas dan mbak-mbak semuanya.
Saya merasa sangat terhormat ini bisa hadir di sini. Sebelumnya saya mengucapkan sangat terima kasih diberi kesempatan untuk sekedar sharing di sini. Bisa hadir di sini, saya terima kasih sekali. Ya, tema malam ini memang agak serem ini ya, tentang cancer. Kebetulan ayah saya sendiri juga terkena cancer, waktu itu cancer paru, dan beliau meninggal sudah sekitar mungkin 12 tahun yang lalu ya. Kebetulan saya sedang pendidikan waktu itu, jadi tidak bisa nungguin. Jadi sedih juga waktu itu ya. Jadi saya sendiri sebagai orang yang mengalami dampak dari cancer itu ya. Nah, sebagai pengantar awal ini akan saya share. Maaf, sebentar. Kok hilang ininya ya, sebentar. Gimana tadi? Mohon maaf Mas. Saya Mas bantu ya. Ardi. Di-share baik kalian Mas Toto ya. Iya, boleh. Oke, siap. Ini kok hilang Oke. ini Ye, sebentar. internetnya. Iya, bisa dibantu nanti sama Mas Toto, Dok. Ye. Saya masuk ke materi. Yes. Oke. Monggo, Dok. Oke, Sudah kelihatan kah? Belum, Mas. Belum Mas Belum. Toto. Sebentar. Oh, Belum. oh. Kayaknya sudah tak share kok belum. Mohon maaf. Ini saya bisa sebenarnya. Oh, bisa. Kalau bisa Iya. monggo dilanjut, Dok. Ya. Saya Nah, ini sudah. Ye, Ya. silakan tinggal dibuka filenya, Mas. Cancer edit. Ini mungkin singkat saja saya Ya. Bebas, monggo. Ya, Ya. 5 ya. Baik. Mas Dokter, Ye, tampilannya masih yang desktop Filenya apa? belum kebuka Oh, nih, Mas. belum terbuka. Belum. Sebentar. Sepertinya Ini salah milih pas ngeklik itu sepertinya. Apa? Ya, Ron, Cancer bisa. edit tinggal di double klik aja kali. oh, saya ini malah nggak gaptek ini ya. Nggak apa-apa. Sama-sama, Mas. Kita belajar kok. Iya. Tinggal di double klik aja, itu filenya udah di cancer edit, sudah benar filenya. Ini masih belum masuk ya. Sudah nampak, hanya tinggal di double klik baru slideshow. Ini ya. Ye. Ya. Nah, itu di double klik. Sudah kelihatan, Bapak? Belum kebuka. Di kebuka. double klik dulu. Bisa. Bener Mas file. Julius, Mas Dokter pakai 2 layar kan, Mas? Pakainya, iya sepertinya 2 layar ini ya. Ini share. Nanti gini aja, dibuka yang diulangin share-nya. Baik. Saya ini. pandu dari sini ya. Baik, Di saya cancel ulang dulu ya. share-nya. Share. Terus kan nanti pilih yang gambar avatar itu ya. Oh ini nih, ya. Gambar Ini. avatar, nanti pilih application Windows aja Mas, yang filenya yang bawah, Yang turun bawah. ke bawah. Kan atas ada entire screen ya. Terus bawahnya ada application Windows. Nah, nanti dipilih aja yang file yang mau ditampilkan. Ini kelihatan sudah? Belum. Tampilnya masih kayak tadi sih. Masih Atau Mas kelihatan Toto aja, di file. Mas Toto aja kali ya yang share. Nah, Oh, ini nih. sudah. Udah. Udah. Slideshow aja, di slideshow. Slideshow. Slideshow, Ya. sebentar.
Slide-nya F5 ya. Di bawah kanan. Aduh. Ini laptop istri saya jadi bingung-bingung. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. iya, Nggak apa-apa, Dok. kadang-kadang Nggak apa-apa, Dok. laptop. Ya, Itu di bawah kan ada Ya. tulisan note, sampingnya ada 3, ada 4. Ini nggak mau ke sini Oh, kursornya. nggak mau ya? Aduh, bentar, Ya Mas. Oh, sudah. ini masih ngikut ke sini. Shortcut-nya apa ya, Mas Leslo itu? F5 ya? Iya, Eh, F5 Mas. F5 betul. F5 ya? F5 bisa nggak? Kalau Oh, nggak pakai F7. FN. FN F5 coba. FN F5, ya. Iya. Atau ini pakai apa namanya? Apple ya? Bukan, ini Samsung yang Masa nggak bisa ya? Atau mau dibantu aja, Mas Dokter, dari Mas Toto nanti? Nah, ini nih. Nah, sudah. Nah, ya. Sudah. Ya, Nah, udah. ya. Bisa. Oke. Bisa. Wah, syukur. Monggo, monggo. Ya. Wah, minta maaf. Minta nggak maaf. apa-apa dong. Nggak pernah Aman, Zoom aman. saya Wah, ini ini terus terang. semuanya ya gaptek kok. Istri saya yang malah jagonya. Baik, ini yang pertama, kenali deteksi dan mendampingan kanker ya. Jadi semoga dengan sedikit yang bisa saya bagikan ini kita bisa sedikit mengenali, kemudian bisa mendeteksi kalau misalnya ada tanda-tanda garis itu, dan semoga tidak apabila ada mungkin keluarga atau mungkin bahkan kita sendiri terkena kanker, kita bisa bagaimana menjalaninya gitu dan bisa tetap enjoy. Baik, ini yang pertama, pengertian kanker sendiri adalah suatu pertumbuhan sel tubuh yang tidak normal dan tidak terkontrol. Ya. Jadi kanker itu adalah sel tubuh sendiri sebenarnya. Jadi bukan penyakit dari luar, tapi adalah sel tubuh sendiri yang tumbuh tidak terkontrol. Jadi sebenarnya tubuh kita itu setiap selnya itu sudah ada pemrograman. Dia tumbuh, berkembang, kemudian mati sendiri. Jadi sudah ada alurnya sendiri, tumbuh, berkembang, kemudian mati. Nah, kalau si cancer ini, dia tidak mati. Dia immortal, jadi terus tumbuh terus dan tidak bisa mati gitu. Nah, makanya dia menjadi merusak sekitarnya itu karena itu dia tidak mengikuti jalurnya, tidak mengikuti pola yang sudah ditetapkan oleh tubuh. Ya. Nah, karena pertumbuhan yang tidak normal ini, dia bisa menginfiltrasi, kemudian merusak sel sehat, serta bisa menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. Nah, ini. Dan kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung. Gitu ya. Nah, secara umum kanker itu dibagi 2 jenis sebenarnya, yaitu kanker yang solid atau padat, kemudian kanker darah. Ya, kanker solid ini dibagi 2 lagi, yang kita sebut dengan karsinoma. Karsinoma itu ini berdasarkan asalnya, karsinoma dan sarkoma itu asalnya. Jadi karsinoma itu dari sel epitelial, kalau sarkoma dari endotelial. Jadi karsinoma dari yang luar lah istilahnya ya. Ini yang termasuk di dalamnya itu karsinoma payudara atau kanker payudara, paru, usus, prostat, kanker serviks, kanker otak, kanker kulit dan sebagainya. Sedangkan sarkoma itu hanya di tulang dan otot, sendi, persendian. Ya. Kita sebutnya kalau karsinoma itu kita singkat biasanya CA bilangnya, CA gitu ya, CA payudara, CA paru, CA usus gitu dan sebagainya. Kalau tulang ya kita bilang kanker tulang. Jarang bilang sarkoma, jarang sih karena orang jarang ini mengenal. Kemudian yang berikutnya adalah kanker darah. Ini sebenarnya hanya 10% dari total keseluruhan kasus kanker. Di sini dibagi 2, yaitu kanker darah yang murni yang kita sebut dengan leukemia. Ya, ini menyerang sel-sel darah. Sedangkan yang kedua adalah limfoma yang di sini menyerang atau terjadi pada kelenjar limfe atau kelenjar getah bening. Limfoma ini berbeda dengan lipoma. Jadi suka ada itu lipoma. Kalau lipoma itu adalah
tumor jinak yang berasal dari lemak, itu lipoma. Kalau ini limfoma, limfoma itu kanker ganas pada kelenjar getah bening. Ya. Mungkin sekilas sebelum dilanjutkan, untuk pembedaan antara tumor dan kanker, ya kadang beberapa orang masih agak rancu. Tumor itu, kanker sendiri adalah tumor, cuman tumor yang ganas. Sedangkan tumor sendiri itu adalah setiap benjolan yang tidak normal yang ada di tubuh kita sebut dengan tumor. Dibagi dua, tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak macam-macam, termasuk diantara tadi yang lemak tadi, lipoma tadi. Sedangkan tumor ganas, ya kanker ini. Ya, jadi tumor itu belum tentu ganas bisa jinak. Kalau ganas namanya kanker. Ya begitu. Saya lanjutkan. Nah, untuk penyebab kanker sendiri, ya itu adalah karena adanya mutasi pada DNA di dalam sel. Jadi memang penyebabnya di dalam sekali, paling kecil dari sel komponen tubuh kita, yaitu pada DNA-nya. Jadi terjadi mutasi atau perubahan pada DNA. Ya, perubahannya ini macam-macam bentuknya, ya bisa karena perubahan dari jenisnya, kemudian perubahan karena ada persilangan dan sebagainya. Itu agak rumit gitu. Yang jelas tidak ada ketidaknormalan pada struktur rantai DNA. Nah, penyebabnya apa? Ini bisa terjadi mutasi pada DNA ini. 10% adalah karena genetik, ya, diturunkan dari keluarga. Jadi, misalnya anggota keluarga, orang tuanya mempunyai DNA yang mengalami mutasi, 10%-nya atau dari mereka yang mengalami mutasi tersebut akan menurunkan pada keturunannya. Jadi keturunan itu memiliki DNA yang sudah mengalami mutasi. Nah, ini akan berisiko akan terjadi kanker di kemudian hari. Ya, jadi pada anggota keluarga yang sebelumnya sudah mempunyai mutasi gen, 10% akan menurunkan ke anggota keturunannya. Ya, tapi hanya 10% saja. Sedangkan 90% lainnya, sebagian besar itu dia mengalami mutasi DNA karena didapat dari luar, dari lingkungan. Misalnya dia terkena paparan sinar radiasi, ya seperti bom atom misalnya, atau bila dia bekerja di instalasi radioterapi tapi tidak memakai pelindung dalam jangka waktu lama, nah itu bisa mengalami mutasi gen. Kemudian ada zat-zat kimia tertentu yang bisa memicu pula terjadinya mutasi DNA, ya. Kemudian polusi udara, ya, polusi lingkungan, polusi air, ya. Kemudian merokok, obesitas, kurangnya exercise, konsumsi alkohol, infeksi virus. Nah, ini beberapa hal yang bisa memicu terjadinya mutasi DNA. Ya, meskipun tidak 100% bisa dikatakan bahwa ini adalah penyebabnya, tidak, ya, tapi ini faktor predisposisi atau faktor yang bisa memicu terjadinya mutasi DNA. Nah, mutasi ini meskipun terkena paparan ini bisa terjadi, bisa tidak, ya. Nanti ada faktor-faktor lain yang bisa menekan terjadinya mutasi, ya. Nanti, ya. Saya lanjutkan. Nah, untuk gejala kanker sendiri, ya, seseorang bisa kita duga mengidap kanker atau merasa bahwa dia terkena kanker apabila dia memiliki gejala dan tanda sebagai berikut. Ya, secara umum itu ada penurunan berat badan yang drastis dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kok turun sampai 5 sampai 10 kilo dalam 2 bulan tanpa ada sebab yang jelas, ya. Misalnya makannya tetap normal, aktivitas normal, kok berat badannya turun dengan drastis. Nah, itu kita perlu curiga, ya. Mungkin ada bibit kanker di dalam tubuhnya, ya. Kemudian adanya perdarahan yang tidak normal, ya, misalnya menstruasi yang terus-menerus, ya. Menstruasi yang tidak terus-menerus, kok ini tidak mens kok masih berdarah juga, ya. Atau misalnya perdarahan dari saluran cerna, loh BAB saya kok berdarah, atau tiba-tiba berdarah, atau kencingnya berdarah, dan sebagainya. Kemudian ada kelelahan atau rasa capek yang berlebihan pada aktivitasnya biasa.
Kemudian ada nyeri di area-area tertentu, kemudian demam di malam hari yang tidak semestinya gitu ya. Nah, itu yang secara umum, secara sistemik, secara fisik dirasakan apa ya, secara maksudnya dalam badan secara umum ya. Sedangkan yang secara khusus bila kita temukan adanya benjolan, ya benjolan yang tidak wajar di tubuh. Misalnya kalau pada wanita di payudara, kemudian misalnya pada kulit ada benjolan, kemudian di perut kok ada benjolan, atau di area anus misal ada benjolan. Nah, itu kita wajib curiga ini jangan-jangan suatu tumor yang mungkin mengarah ke keganasan. Ya. Kemudian ada perubahan warna kulit, luka yang tidak sembuh-sembuh ya. Kemudian perubahan pola BAB dan PAK ini juga perlu kita waspadai ya. Misalnya biasanya BAB-nya konsistensinya padat, lunak, bentuknya seperti pisang misalnya. Loh, ini kok tiba-tiba berubah? Bentuknya seperti kotoran kambing, maaf ya, kotoran kambing, atau bentuknya seperti pensil, atau warnanya berubah jadi kehitaman. Nah, itu kita perlu curiga ya. Kemudian ada batuk yang tidak sembuh-sembuh, bahkan disertai dengan sesak nafas, ada suara serak, kemudian ada kesulitan menelan, nyeri pada otot dan sendi yang tidak wajar ya. Kemudian nyeri kepala, terus pandangan kabur dan sebagainya. Ya. Intinya ada perubahan pada tubuh yang tidak wajar. Itu kita harus waspada. Nah, untuk mendiagnosis kanker ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya. Diagnosis ini tentunya harus periksa ke fasilitas kesehatan, periksa ke dokter ya untuk dapat dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dengan peralatan yang memadai sehingga kita bisa memastikan bahwa ini memang betul kanker atau bukan ya. Tahapannya yang pertama adalah dengan pemeriksaan fisik tentu saja. Jadi dokter akan memeriksa keluhan, kemudian apa yang dirasakan, ya digali ya secara anamnesis, kemudian dari fisiknya ditemukan ada kelainan apa, ada benjolan di mana ya. Kemudian untuk lebih menajamkan lagi pemeriksaannya dilakukan pemeriksaan tambahan imaging ya kita sebutnya dengan peralatan tertentu misalnya dengan USG, kemudian bisa dengan ronsen ya, CT scan, MRI, bisa dengan mamografi, endoskopi, kolonoskopi ya. Ini yang non invasif jadi tidak melakukan tindakan yang melukai atau melakukan pembedahan ya. Jadi dengan peralatan imaging kita bisa dokter bisa membantu untuk menentukan apakah ini suatu kanker atau bukan ya. Kemudian yang lebih lanjut lagi untuk lebih memastikan lagi adalah dengan biopsi. Biopsi di sini adalah kita mengambil sampel dari jaringan yang kita duga suatu kanker tersebut, kemudian kita periksa ke laboratorium patologi anatomi. Ya, nanti akan diperiksa oleh dokter ahli patologi anatomi untuk ditentukan sel yang diambil atau jaringan yang diambil ini apakah strukturnya merupakan struktur sel kanker atau bukan. Nah, itu merupakan gongnya atau diagnosis pastinya dari situ, dari biopsi ini. Nanti kita bisa memastikan. Kemudian ada juga dengan tes darah. Dengan tes darah ini kita bisa memeriksa beberapa tumor marker. Bila ada tumor marker itu positif, kita bisa mengasumsikan bahwa atau menduga bahwa memang ada keganasan dalam tubuh. Ya. Berikut ya. Kemudian setelah tegak diagnosisnya, ya, oh ini kanker gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya harus diterapi, nah, jangan ditunda lagi. Karena banyak kejadian setelah terdiagnosis kanker, pasien tidak segera melanjutkan ke tahap terapi, tapi mencari alternatif lain dulu, ya, karena masih denial, pergi ke pengobatan alternatif, gitu ya. Berharap dengan pengobatan alternatif tidak perlu menjalani terapi secara medis. Ya. Nah, baru berapa kemudian datang, ternyata sudah masuk ke stadium yang lebih lanjut, ya, terlambat. Nah, itu. Jadi sebaiknya apabila sudah memang terdiagnosis kanker, segera ke terapi lanjutan, terapi untuk kankernya ya, jangan ditunda lagi. Nah, kalau misalnya masih tahap-tahap awal, biasanya prognosisnya atau hasilnya akan bagus. Nah, tahapan terapinya ini yang secara umum ya, yang biasa dilakukan, yang pertama adalah operasi. Jadi gold standar untuk kanker itu memang kita harus angkat itu kankernya dengan beberapa jaringan sehat di sekitarnya.
ya kita harus operasi dan mungkin cukup radikal mengangkat jaringan kanker dengan jaringan sehat di sekitarnya. Apabila kanker ini masih dalam tahap awal, tumornya masih kecil gitu ya, dengan operasi ini kadang-kadang sudah cukup, ya tidak perlu terapi tambahan. Dengan operasi sudah cukup untuk menjadi terapi definitif kanker. Jadi tidak perlu terapi tambahan, misalnya seperti itu ya. Bila masih dalam tahap awal. Namun kalau misalnya datang sudah dalam tahapan lanjut, ya setelah dilakukan operasi perlu dilakukan terapi tambahan. Di antaranya dengan radioterapi, kemoterapi, ya, ada dengan terapi hormon, yang terbaru itu dengan targeting terapi dan imunoterapi yang lebih canggih ya, dengan efek samping yang lebih minimal ya dengan targeting imunoterapi. Nah, biasanya kalau misalnya pasien patuh mengikuti alur ini dan memang datang di awal dalam kondisi atau stadium yang masih awal, survival rate-nya biasanya tinggi ya, bisa sampai 10 tahun, bisa juga malah seterusnya baik ya, bebas kanker. Ya. Demikian. Nah, untuk pencegahannya sendiri bagaimana supaya kita tidak terkena kanker ini? Yang pertama ya pola hidup sehat ya, pola hidup sehat. Ya, ini faktor-faktor yang bisa kita rubah. Kalau genetik memang sudah tidak bisa kita rubah ya. Paling tidak kita harus mencegah supaya tidak terpicu kankernya. Di antaranya dengan melakukan pola hidup sehat, di antaranya berhenti merokok ya, kalau masih merokok kita konsumsi makanan yang sehat, olahraga rutin ya 20-30 sehari, menjaga berat badan tetap ideal, menghindari minum alkohol. Nah, ini untuk paparan sinar matahari yang berlebihan ini juga berisiko terjadi kanker kulit. Jadi kita sebaiknya menghindari, atau misalnya kita mau keluar dalam jangka waktu lama di udara bebas, kita memakai pelindung ya, sunscreen atau pakai lotion ya, lotion untuk UV protection ya. Nah, kemudian ini juga penting kita melakukan kontrol rutin atau screening kesehatan ya. Nah, khususnya di sini screening cancer. Ya, karena pada waktu kita usia sudah mulai 40 tahun ke atas itu risiko untuk terjadinya kanker itu meningkat. Jadi kita harus sudah mulai screening supaya kalaupun nanti ketemu masih dalam tahap awal. Ya. Itu kalau untuk usia 40 tahun yang bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali cek screening cancer. Kalau misalnya aman bisa lanjut 2 tahun sekali. Tapi kalau misalnya ada kecurigaan ke arah cancer harus lebih sering. Mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali bahkan ya. Yang berikutnya adalah dengan meditasi atau hidup yang bahagia, hidup rileks, karena bisa meningkatkan imun ya. Meningkatkan imun ini pada ujungnya juga nanti akan meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah atau terpicunya kanker. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur terkena kanker, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama tetap kita harus menjaga pola hidup sehat ya, dengan diet sehat, cukup istirahat, olahraga teratur ini tetap harus dilakukan ya. Karena bagaimanapun juga pada saat kita terkena kanker, kita harus menjalani berbagai macam terapi yang itu nantinya akan menguras energi kita. Jadi kita harus tetap menjaga pola hidup sehat kita supaya kita kuat untuk menjalani berbagai macam terapi. Dan juga kadangkala dengan melakukan hidup yang sehat ini bisa memperpanjang usia harapan hidup. Ya. Kemudian berikutnya kita tetap melakukan kegiatan sehari-hari, kita tetap positif ya, menghabiskan waktu dengan orang tercinta, mengerjakan hal yang disukai, hobinya dan sharing dengan orang-orang yang dipercaya. Jadi kita tetap melakukan apa yang menjadi passion kita ya, dengan tetap menjalani terapi kemoterapi atau radioterapi ya. Intinya meskipun kita sudah mengidap kanker, kita tetap berusaha supaya bisa tetap produktif ya. Sampai nanti kalau misalnya Tuhan panggil, kita sudah melakukan apa yang berguna untuk orang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Ya, demikian mungkin sekilas dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Iya, matur nuwun Dr. Wimbo. Singkat, padat, ini yang dengerin sampai kami tenggengen, Dok.
Karena kita tahu bahwa kalau kita ketemu dengan keluarga kita atau sahabat kita yang pada saat ini sedang menjalani terapi kanker, itu kan di mata kami apa ya, itu sesuatu yang agak mengerikan, melelahkan, kemudian kayak apa ya, kita tuh kadang-kadang bingung sendiri bagaimana caranya memberi support. Kalau yang saya lihat seperti itu, mengerikan itu kadang-kadang ya memang kita ketemu saudara atau teman kita yang sedang mengalami kanker, kemudian apa namanya fisiknya pun berubah sangat drastis gitu dok. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang membuat kita ini apa ya mendengar kanker itu ya seperti tadi saya sampaikan ngelokro gitu loh dok kayaknya dok. Iya. Ya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dokter ini membuat kita makin apa ya ke depannya bisa lebih baik untuk melihat semuanya. Ini sudah ada yang raise hand Mas Toto, tapi mungkin dijawab dulu yang sudah menulis di chat ya dok ya. Langsung gitu ya Oh dok. ya, Siap. Ini baik. ada Mbak Endang Pratiwi tanyanya begini dok. Apa faktor yang memengaruhi keparahan seseorang yang terkena kanker? Izin sharing, ada teman yang terdeteksi kanker paru baru 1 bulan tiba-tiba meninggal dunia. Iya. Tetapi ada teman lain yang kanker payudara dan mengalami bertahun-tahun, tapi tetap sehat dan beraktivitas seperti biasa. Bagaimana bisa mengantisipasi supaya kanker tidak tiba-tiba parah dan mematikan? Iya. Semoga kita semua diberi kesehatan sampai oleh Tuhan. Itu dok pertanyaannya dok. Iya, matur nuwun. Ye. Ya, ini memang betul ya. Kadang ada yang datang ya, misalnya sama-sama ini datang ke rumah sakit. Yang satu sudah didiagnosis kanker, yang satu juga sudah, terus sudah ikut terapinya, yang satu kok bagus, yang satu kok enggak gitu ya. Yang satu kok malah jelek dan akhirnya meninggal ya. Ini sangat bergantung pada memang pada saat pertama kali datang ya, itu dalam stadium berapa. Ya, stadium awal atau stadium sudah lanjut, karena akan berpengaruh kepada survivalnya. Ya. Jadi kalau misalnya yang datang awal itu misalnya masih stadium 1, kemudian yang satunya datang awal stadium 3, tentu outcome-nya juga akan berbeda. Ya, yang masih stadium 1 karena masih awal, dia belum terjadi penyebaran ke organ-organ sekitar, belum ada metastase kita bilang ya. Kemudian dia segera diterapi, mengikuti prosedur terapi dengan baik, prognosisnya biasanya lebih bagus, bagus sekali biasanya. Bahkan ada yang sampai sekarang, saya ada yang sudah puluhan tahun ya, tahun 2002 kalau nggak salah operasi itu, sampai sekarang masih kontrol juga masih biasa saja, aktivitas normal. Tapi ada yang datang, meskipun kelihatannya bagus ya, kondisi fisiknya bagus, tapi begitu dicek kankernya, kebetulan kanker payudara, itu ternyata sudah stadiumnya stadium 3. Ya, sudah besar, kemudian sudah ada penjalaran ke kelenjar getah bening. Nah, ini meskipun dilakukan tindakan terapi yang mengikuti prosedur, namun karena sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening, sudah lebih lanjut, tentu prognosisnya akan lebih jelek. Ya, gitu. Jadi memang kanker ini, terutama beberapa jenis kanker itu gejalanya tidak dirasakan, tidak ada nyeri, tidak ada keluhan ya. Tahu-tahu kok sudah besar begitu. Tahu-tahu sudah lanjut. Nah, ini yang makanya penting bagi kita supaya tidak terjadi seperti itu adalah deteksi dini, screening, kontrol rutin. Nah, itu yang paling penting. Kalau untuk wanita, ya memang secara khusus ya, screening payudara dan screening serviks itu yang khusus ya. Kalau yang lain mungkin kolon atau usus, paru dan sebagainya, otak itu bisa umum ya. Kalau pria, prostat biasanya. Nah, itu sebaiknya sudah di usia-usia 40 ke atas itu sudah mulai kontrol ke dokter untuk screening. Supaya memang dari awal sudah bisa terdeteksi. Kalau memang sudah ada gejala atau ke arah kanker, sudah bisa langsung dilakukan tindakan. Jadi itu memang. Jadi faktor utama kenapa kok yang satu bagus, satu enggak adalah pada saat dia datang pertama kali, ya itu dalam stadium berapa. Kemudian faktor yang berikutnya adalah setelah dia sudah terdiagnosis kanker, apakah dia segera mengikuti prosedur terapinya, ya, atau tidak? Ya misalnya kemana dulu gitu ya, baru datang lagi berapa bulan kemudian. Itu juga berpengaruh sekali. Dari wangsit. Ya. Jadi kalau misalnya masih stadium awal, kemudian segera datang, segera mengikuti prosedur terapi, biasanya prognosisnya bagus.
Begitu. Begitu Ibu, Ye. Mbak. Semoga menjawab Mbak Endang Ye, mungkin. Pratiwi. Selanjutnya, monggo Mas Toto, Ye. standby Mas Arum, Mbak Sri Kudus. Matur nuwun, Dr. Wimbo. Saya jujur sangat berterima kasih. Ini paparan tentang subjek yang kita semua pengen selalu dengar, tahu, dan pengen lebih dalam menggalinya gitu loh. Ye. Intinya sebisa mungkin kita berusaha jangan sampai kena kan gitu ya. Iya, betul. Apalagi untuk usia-usia yang sudah nggak muda lagi gitu kan. Nah, tadi sebenarnya saya ada pertanyaan, tapi setelah saya simak tadi penjelasan sudah sedikit mengulas dan menjelaskan, yaitu perbedaan antara tumor dengan kanker gitu ya. Jadi tadi kalau nggak salah, kanker itu sebetulnya ya tumor, cuman tumor itu dibedakan dua, tumor jinak sama tumor ganas. Kalau ganas disebut kanker, Ye, kalau betul. yang jinak Ada ya banyak tumor gitu, ya. Ji. Ye. Nah, ada beberapa yang nanti saya juga ingin tanyakan, tapi sebelum itu izin sharing dulu. Jadi saya itu ya dalam rangka ngikutin saran penjenengan tadi, banyak beraktivitas, kalau bisa berolahraga kan gitu. Jadi hobi saya goes. Karena hobi goes itu mau nggak mau kan harus ngurusi goesannya gitu ya. Jadi pas saya di bengkel sepeda, ngurusi sepeda saya, kalau kok delalah, saya itu ketiban besi frame sepeda gitu. Jadi kaki saya ketiban frame sepeda, kira-kira 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu. Sakit sekali pada saat ketiban, tapi habis itu ya nggak terasa sakit. Cuman setelah 1,5 bulan timbul benjolan di tempat yang tadinya ketiban besi itu. Cuman saya rasa agak aneh, kok benjolannya makin lama makin besar, bukannya makin kempes gitu kan. Ye. Jadi saya langsung ke puskesmas terdekat, saya kontrol. Kenapa ini dok? Wah kalau gitu Bapak saya rujuk ke ortopedi biar diperiksa lebih benar gitu. Berangkatlah saya ke satu rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, dia bilang, Pak, lebih baik ini jangan dibiarkan, tapi harus dibuang. Oh, kalau dibuang mestinya dibedah. Oh iya, padahal kalau udah bayangin kalau dibedah itu pasti nggak butuh sebulan, 2 bulan. Jadi sampai hari ini, Alhamdulillah minggu lalu jahitannya sudah dicopot. Benjolan yang diangkat itu kurang lebih sebesar biji salak. Itu kalau saya sunduk dibakar jadi sate itu. Tapi dokter bilang Bapak bertahan dulu. Insya Allah minggu depan kalau aman Bapak baru bisa lepas perban dan baru boleh kena air gitu. Jadi saya sekarang ini masih dalam bebatan dan insya Allah minggu depan ini saya bisa melepaskan itu agar saya bisa goes lagi gitu. Pertanyaannya dok, saya jujur aja memang sangat awam dan karena keawaman itu saya mempunyai rasa kekhawatiran. Apakah tumor jinak yang ya tadi dokter singgung kalau jinak bukan kanker, insya Allah. Ye. Itu masih bisa tumbuh lagi. Nah, saya merasa mungkin pernyataan yang salah atau saya nangkepnya salah. Sang suster itu menjelaskan, Pak itu bisa saja nanti tumbuh lagi. Karena ada kasus tumbuhnya sampai 3 kali. Lah, itu kan menakutkan itu. Saya mohon Ya. penjelasan dokter kira-kira Baik. apakah benar apa yang dijelaskan, dari itu termasuk tumor yang jinak, insya Allah bukan menjadi kanker, dan apakah memang masih bisa tumbuh lagi. Itu Ye. aja untuk sementara dok. Sebelumnya sekali lagi matur nuwun, nanti atur salam untuk Ibunda. Ye, baik ya. Betul memang kalau dibilang kalau dari ceritanya itu ya kalau ke arah tumor ganas sih sepertinya bukan. Ya. Ini kalau boleh tahu lokasi terbenturnya di tulang kering. Tulang Di kering atau kaki sebelah kanan di atas. Jadi kalau bawah itu telapak, ini bagian oh atasnya. di punggungnya. Di punggungnya. Oh iya. Punggungnya Baik. itu kan Ye. aneh, yang saya rasa aneh kok tadinya Yeah. sakit saat Oh ketiban, iya. tapi lama-lama muncul benjolan. Ye. Nah itu yang. Nah ini
kalau kemungkinan ya, kalau tebakan saya itu kemungkinan memang ganglion itu Bapak. Ganglion itu seperti kapsul yang berisi cairan sendi. Penyebabnya kenapa kok bisa timbul ganglion? Pertama memang itu trauma itu cedera itu ya. Iya, Jadi di celah sendi, di kaki bagian bawah itu kan banyak tulang-tulang. betul. Dan di pertemuan tulang itu ada sendi, dan di dalam sendi itu ada olinya. Olinya Oke, itu betul. pelumasnya, yaitu kita sebut cairan sendi. Nah, pelumasnya ini terbungkus, sebenarnya ada kapsulnya. Nah, pada saat cedera terbentur itu, robek kapsulnya. Kapsulnya robek, keluar cairan sendinya, ya. Dia ngumpul terus bentuk seperti kantong. Oke. Nah, makanya benjol. Ya, Nah, kenapa kok tambah besar? Karena pada saat kita aktivitas jalan, itu kan gerak ya sendinya. betul. Cairan sendinya seperti terpompa. Nah, ada bocor di situ, ya masuk ke bocor itu, jadi tambah gede, gelembung. Dan jadi nyeri karena dia menekan struktur di sekitarnya. Itu jadi nyeri. Ya, Nah, memang terapinya ada yang disedot biasanya. Cairan itu disedot bisa. Cuman karena kantongnya masih ada, akan muncul lagi. Nah, kalau pada kasus ini kan sudah dioperasi ya, sudah Ya. diambil, sudah diangkat. Jadi mestinya kantong-kantongnya juga sudah diangkat. Betul. Kantong-kantongnya sudah diangkat dan sudah istilah diikat lah dari pangkalnya. Cuman memang betul ini ada resiko untuk kambuh lagi bisa kalau ganglion. Ya, karena sudah ada robekan istilahnya. Robekan ini meskipun sudah dijahit kan tetap ada cacat ya, titik kelemahan. Dia tidak mulus lagi. Kapsulnya itu, bungkus sendinya itu sudah tidak mulus. Ada bagian yang lemah istilahnya. Bagian yang sudah pernah rusak, tembelan gitu lah. Jadi kalau suatu ketika Bapak misalnya aktivitas berat atau apa yang kira-kira bisa membuat si kapsul sendi ini robek lagi, ya bisa muncul lagi benjolannya itu. Ini Ya. pertanyaan yang sangat mendasar, saya pengen tanya Ya. dokter nih. Dengan kejadian itu, dan dokter bilang bahwa Bapak nggak usah khawatir tumbuh lagi karena sudah ambil akar-akarnya, Ya. katanya bila istilahnya Ya. begitu. Cuman pertanyaannya, saya masih boleh goes lagi nggak dok? Boleh Bapak, boleh. Boleh ya? Ya, cuman Alhamdulillah. memang butuh waktu. Jadi beri kesempatan supaya jaringan yang istilahnya ya, itu supaya kuat dulu. Gembalanya atau bantalan yang robek itu kuat dulu. Kira-kira berapa lama dok? Halo? Ya, Kira-kira berapa lama dok? kalau biasanya kan kalau jaringan normal itu kan 2 minggu ya, 2 minggu tertutup. Tapi 2 minggu sampai 4 atau 8 minggu. Oh, Kalau mau aman sebulan sampai 8 2 minggu bulan. ya, sebulan atau 2 Oh, bulan baik. itu. Baik. Kemudian untuk amannya dibebat Bapak. Oh, baik. Ya, dibebat dulu. Nah, kalau itu betul ganglion, ada juga yang di pergelangan tangan. Jadi sering tuh di pergelangan tangan sini suka ada benjolan di sini atau di sini. Itu Ya, benjolan ya, itu. ya, ya. Ini Iya. saya udah dioperasi dok Ah, sini. itu ganglion itu. Wah, ini Kita senasib. lihat ceritanya itu kemungkinan itu ganglion. Iya. Dan juga kalau idealnya memang di PA Bapak ya, diperiksa ke patologi anatomi. Tapi kalau tidak dilakukan, kemungkinan dokternya memang menilai, oh ini isinya cairan, tidak perlu. Lah Tidak perlu. Jadi dokternya udah malah pasti. bilang mau disimpan Pak, bawa pulang aja gitu. Ya berarti itu jinak Pak, betul-betul jinak. Alhamdulillah, Iya. ya mugi-mugi. Baik, Dan matur kalau nuwun, dok. ya, Ya. kalau benjolan itu jinak, kemungkinan untuk jadi ganas tuh kecil sekali. Bisa dibilang tidak akan jadi ganas. Jadi kalau udah jinak ya nggak akan jadi ganas gitu istilahnya. Semoga. Iya, iya, Iya. iya. Baik, matur nuwun dokter. Iya, nggak apa. Suwun, Matur suwun. nuwun dok. Berikutnya monggo Mbak Sri Kudus. Masih di mute. Mic-nya tolong Masih di mute. Ya, mic-nya masih di mute. Ya. Ya, sudah. Udah. Ya, Sugeng Dalu, Mas Dokter. Sugeng Dalu. Yeah. Saya ini sebetulnya hanya mau berbagi pengalaman. Yeah. Saya tahun 2003 itu kena kanker payudara, Mas. Lalu sudah dioperasi, kemoterapi 8 kali, dan disinar 3 kali. Pada waktu itu di Rumah Sakit Pertamina. Yeah.
Nah, itu apakah memang kalau dilihat dari gen, ibu saya juga pernah, cuman masih tumor gitu. Tadi diambil aja, Mas. Ternyata tidak ganas. Terus kakak saya yang nomor 1 pernah juga kena cancer, tapi beliau tidak mau dioperasi. Ternyata dia 2 tahun kemudian meninggal tahun 2000. Nah, saya kenanya tahun 2003. Alhamdulillah sampai sekarang istilahnya saya masih sehat walafiat. Gitu. Jadi apakah kemungkinan ya memang di samping gen, kan di tahun 2000 itu suami saya meninggal tanpa sakit. Apakah karena terpacu dari stresnya ini, Pak Mas Dokter? Saya kansernya itu. Oh, iya. Kalau kansernya, kalau boleh tahu, kanser apa? Payudara. Oh, sama aja, payudara aja. Ya, di vasektomi, Mas. Iya, iya. Iya, baik. Jadi memang kalau di orang tua atau di mungkin kakeknya, neneknya gitu sudah ada yang pernah ada tumor atau kanker, untuk keturunannya itu resikonya lebih besar untuk muncul kanker juga. Jadi kalau misalnya sudah tahu ya orang tuanya ada yang kena kanker, berarti saya sebagai anaknya harus lebih waspada itu ya, dari awal sudah harus mulai pola hidup sehat, kemudian screening deteksi dini harus sudah mulai dilakukan. Nah itu. Nah kemudian kenapa kok lebih cepat, maksudnya kok jadi meninggal ya? Ada kemungkinan memang yang pertama tadi, apakah datangnya di awal itu sudah dalam stadium lanjut, ya stadium lanjut. Jadi sudah susah lah istilah untuk kita mengembalikan lagi atau memaksimalkan ya terapinya ya, karena kalau sudah lanjut tuh kemungkinan prognosisnya itu memang kurang bagus. Ya. Kemudian yang kedua adalah tipe kankernya sendiri. Jadi meskipun sama-sama kanker payudara itu jenisnya lain-lain. Ya, nanti ada pemeriksaan namanya IHK, imunohistokimia. Untuk kanker yang lain ada juga ya. Jadi ini setelah kanker itu diambil, nanti akan diperiksa lagi di laboratorium dengan teknik pemeriksaan khusus namanya IHK. Dari pemeriksaan ini akan kita bisa simpulkan ini kanker jenis yang mana gitu ya. Kalau saya ambil misalnya contoh kanker payudara ya, IHK itu akan menentukan apakah kanker ini disebabkan oleh hormon atau penyebab yang lain gitu ya. Karena kan berpengaruh pada terapinya. Kalau misalnya kanker payudara ini adalah penyebabnya hormon, setelah dioperasi dia tidak di kemo, tapi minum obat hormon. Ya, minum obat hormon. Tapi kalau penyebab ternyata dia jenis yang lain, misalnya ada namanya jenis HER2 positif gitu ya. Nah, ini terapinya juga bukan dengan hormon, tapi dengan namanya Herceptin, obat targeting terapi. Ditambah dengan kemoterapi. Nah, ada lagi jenisnya kalau misalnya dari IHK hasilnya ternyata simpulannya adalah triple negatif. Nah, itu terapinya adalah kemoterapi dan radioterapi. Nah, seperti itu. Nah, pada kanker yang model seperti itu, yang jenis yang hormonal itu lebih ringan, lebih istilahnya lebih bagus dibandingkan yang jenis yang tadi HER2 atau triple negatif. Jadi prognosis ke depannya untuk survivalnya lebih bagus. Ya mungkin ibu yang tipe yang datang lebih awal ya, jadi sudah bisa terdeteksi lebih awal, belum ada penyebaran sehingga bagus. Sudah di kemo segala macam bersih gitu ya. Nah, mungkin yang saudara mungkin datangnya terlambat atau jenis kankernya memang yang jenis kanker yang berat. Begitu. Jadi hasil outcome-nya berbeda. Seperti itu, Ibu. Jadi memang penting dari awal tuh kapan datang pertama stadiumnya. Mungkin saya datangnya terlambat ya, Dok. Oh, malah terlambat ya. Waktu itu saya sudah terasa benjolan. Gitu. Cuman saya memang belum datang ke dokter. Setelah benjolan itu sama sekali tidak mengganggu, tidak merasa sakit. Cuman saya tahan setahun, kemudian saya datang ke dokter, di diagnosa pada waktu dokter Cipto Sumartono, dokter di Rumah Sakit Pertamina, beliau langsung sakit, gitu. Dia udah dengan dipegang aja dia udah tahu bahwa ini memang sudah kanker. Dan saya di kemoterapi dulu 4 kali, Dok.
baru dioperasi. Oh, Baru neoadjuvan ya. ya, baru operasi, baru dikemo lagi selama 4 kali. Jadi totalnya 8 kali. Istilahnya pada waktu itu tuh T4 N2MX dok. Oh, T4 sudah besar berarti Bu. Ya. T4 sudah besar. Iya. Wah, Stadium 4 berarti, itu ya dok. berarti kalau stadium kita menentukan stadium itu memang dari T itu TNM itu. Jadi T itu ukuran tumor. Kalau N itu kelenjar getah beningnya ada tidak, M itu ada metastasis atau tidak, atau penyebaran atau tidak. Jadi kombinasi dari 3 itu kita menentukan stadium. Kalau sudah ada M1 gitu aja ya, itu sudah langsung stadiumnya stadium lanjut. Tapi kalau misalnya T4, N-nya 0, M-nya 0, itu masih bagus. Itu stadiumnya stadium 2 gitu. Ya. Jadi kita lihat N dan M-nya ini. Kalau N-nya itu kelenjar getah bening sudah ada pembesaran kelenjar getah bening, terus M-nya sudah M1, berarti sudah ada metastase. Meskipun T-nya baru T1, T kecil gitu ya, itu prognosisnya lebih jelek. Ya. Gitu. Stadiumnya lebih tinggi. Kalau sudah ada M, M-nya positif ya berarti sudah metastase. Jadi prognosisnya lebih jelek. Nah, mungkin Ibu ya M-nya belum ada, kemudian T-nya meskipun besar masih bisa operable ya. Karena di kemo dulu biasanya kecil tuh. Kalau di kemo di awal pasti dikecilkan dulu, kemudian dioperasi, ditambah kemo lagi untuk membunuh sisa-sisa kanker. Dan kebetulan kankernya Ibu ini sensitif terhadap obat kemonya, jadi bisa mati gitu. Jadi bagus. Hasilnya baik ya. Memang nanti kemudian tumbuh lagi enggak dok? Nah, ini makanya perlu screening rutin. Ya, jadi bukan apa ya namanya ya. Kita setelah selesai terus lepas gitu sudah enggak, tapi tetap setiap 3 bulan screening. Kalau aman, 6 bulan, aman 1 tahun sekali begitu. Harus itu Ibu. Walaupun nggak terasa apa-apa. Iya, karena memang kanker itu kadang silent dia, diam-diam. Diam-diam baru tahu-tahu sudah kemana-mana begitu. Jadi tetap kewaspadaan itu harus tetap ada. Sebaiknya memang tetap kontrol rutin Ibu. Iya, waktu saya 5 tahun itu berturut-turut kontrol. Minum obat sampai 5 tahun. Hormon ya, obat hormon berarti. Iya, itu Tamofen, Femara, Seloda saya dok. Oh, dengan ya kemo oral juga ya Seloda. Oh, ya, bagus Ibu. Termasuk bagus ini Bu. Bisa survive sekian lama dengan itu jenisnya termasuk yang lumayan itu Bu, lumayan berat itu sebenarnya. Kalau sudah pakai regimennya itu. Umur saya itu tinggal 10% dok. Makanya ini mukjizat mungkin juga Bu. Ya alhamdulillah kenyataannya sampai 21 tahun ke depan saya tetap sehat. Ya kalau lihat itu ceritanya Ibu kayaknya memang termasuk yang sebenarnya kanker yang cukup berat jenisnya ini ya, sampai terapinya juga berlapis-lapis begitu. Ya, bisa survive ya berarti memang sudah ini mukjizat Bu, betul-betul. Sehat terus Ibu. Terima kasih dok atas penjelasan. Mudah-mudahan saya nyambung sedikit dok. Saya adiknya Mbak Sri Kudus nih dok. Jadi deg-degan. Enggak apa-apa Bu, pokoknya kontrol rutin aja Bu, screening aja gitu. Nah itu saya pernah kontrol dan bersih. Nah, sekarang ini saya harus kontrolnya berapa bulan atau berapa tahun sekali dok? Setahun sekali aja Bu kalau bersih. Oh oke. Iya, setahun sekali mamografi, terus kemudian USG, kemudian kalau untuk CA cervix ya harus ini IVA tes itu. Baik ya. Terima kasih dok. Pokoknya berpikir positif, happy gitu juga. Nah ini happy living meningkatkan hormon-hormon baik yang itu bisa menekan pertumbuhan kanker juga. Jadi termasuk itu faktor penekan. Matur nuwun. Berikutnya Mas Arun ya. Tadi raise hand. Monggo Mas Arun. Halo. Ya, silakan Mas. Mau tanya tapi ternyata dijawab barusan. Jadi kan memang apa ya, kebetulan kan kalau dari kantor kan memang medical check up itu setahun sekali ya Mas. Memang kalau untuk sampai ya maksudnya kurang tahu ya selama ini ya kita sebagai karyawan ya
kalau disuruh medical check up, ya medical check up gitu kan. Kalau misalkan ada follow up ya follow up. Nah, cuman tadi pas dengerin kanker tuh, oh ternyata sebenarnya medical check up tuh untuk keperluan kita sendiri ya. Kita bisa tahu tubuh bagian mana sih yang perlu untuk lebih diperhatikan gitu. Misalnya tadi kan Mas Dokter udah nyampein kalau mau medical check up ditambahin apa tadi Mas? Yang kalau cewek kan serviks sama payudara ya. yang Kalau di cowok prostat ya. prostat ya. Nah itu kemarin saya belum cek apakah bagian medical check up saya itu udah include sama itu atau belum gitu. Kalau Jadi bisa usianya tahu Mas kalau masih muda sih belum perlu, Mas. oh belum perlu. Iya, kalau prostat tuh 50 tahun ke atas lah. Oh 50 tahun ke atas ya. 50 tahun ke atas ya. Saya kemarin juga sempat ada yang teman meninggal seusia saya Mas. Dia juga cancer, tuh kurang ngikutin lagi dia detailnya cancer apa gitu. Cuma emang pengobatannya udah sampai yang di Malaysia itu gitu. Iya, betul. Memang kecenderungan sekarang, kalau dulu kan paradigmanya cancer itu adalah penyakit pada usia tua, ya, penyakit pada orang tua lah ya. Jadi mulai muncul kanker itu kalau sudah usia mungkin 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. CA mame atau kanker payudara pun begitu. Dulu tuh yang kena tuh orang-orang tua. Nah, akhir-akhir ini atau beberapa tahun kebelakangan ini ternyata sudah bergeser. Jadi usia muda pun sekarang sudah banyak yang kena kanker yang sebenarnya predileksinya pada orang tua gitu ya. Ya, kanker payudara usia 29 tahun udah kena kanker payudara. Padahal kalau menurut teori pada usia-usia seperti itu tuh belum gitu ya. Ya mungkin memang ada perubahan pada pola hidup. Nah, orang zaman sekarang ya, pola hidup, pola makan orang zaman sekarang. Ya, pola hidup yang sekarang ini kan lebih terfasilitasi, jadi lebih apa ya, kurang gerak lah istilahnya ya. Apa-apa pakai motor ya, dengan mobil, duduk, jarang jalan gitu ya, di kantor cuma duduk. Kemudian tidur larut malam ya, gadget segala macam. Nah, itu berpengaruh juga sebenarnya pada daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Ya, itu dari lifestyle-nya. Kemudian dari makanan ya, makanan yang sekarang ini ada itu variasinya sudah bermacam-macam dan banyak yang sebenarnya kurang baik untuk kesehatan. Bukan materinya ya, bukan misalnya daging merah gitu, bukan itunya, tapi kadang cara pengolahannya yang berbahaya. Misalnya makanan yang dimasak dengan suhu yang sangat tinggi, makanan-makanan fast food ya. Kemudian makanan yang dikalengkan, makanan yang hangus ya, protein yang hangus. Nah, itu bisa menjadi zat-zat yang karsinogenik. Karsinogenik itu pemicu kanker. Jadi bisa memicu terjadinya kanker. Ya, jadi masuk sate ya Mas ya. Sate ya, sate itu sebaiknya yang gosong-gosong jangan dimakan itu ya. Karena protein yang hangus itu termasuk zat yang bisa memicu terjadinya kanker ya. Meskipun tidak seketika ya, begitu kita makan sate gosong langsung jadi itu ya enggak ya. Kanker itu harus paparan dalam jangka waktu lama baru kita bisa terkena ya. Nah, terutama makanan ya. Kalau kita terus-menerus makan itu terus gosong-gosong terus bakar-bakar terus ya mungkin bisa kena ya. Ya jadi begitu. Jadi selain kita harus menjaga ya pola hidup sehat gitu ya, kita harus juga memperhatikan itu tadi makanan. Nah, makanan yang kita makan itu apakah baik atau enggak ya. Banyak kok artikel-artikel atau literatur yang membahas tentang makanan sehat ini ya, atau makanan apa yang memicu kanker itu banyak sekali. Yang tanpa kita sadari sebenarnya setiap hari itu kita sudah dikelilingi oleh itu ya. Kemudian makanan yang tinggi gula gitu ya, tinggi gula, banyak pengawetnya itu juga bisa menjadi pemicu terjadinya kanker. Nah itu Mas, biasanya kalau orang muda itu karena itu biasanya. Kalau orang-orang yang sudah sepuh biasanya karena sudah terbiasa zaman dulu masak sendiri, pakai makanan yang alami, mungkin nggak terlalu suka tuh mungkin makanan apa Kentucky atau yang baru-baru itu apa itu. Yang seblak itu mungkin ya. Ya, Itu kan seblak. makanan mentah ya sebenarnya itu ya. Apa Iya. mentah cuma diangetin gitu ya. Berarti Ya, paling seperti kalau itu. yang perlu saya jadi catatan, kalau misalkan tadi tidak ada ciri-ciri yang misal berat badan berkurang drastis, itu
masih medical check up normal aja Ya, gitu ya Mas ya. cek darah aja normal, kemudian kalau tidak ada keluhan ya jaga pola hidup sehat gitu aja. Makanan sehat, pola hidup sehat gitu. Siap. Terima kasih Mas Dokter. Iya. Terima kasih Mas Harun. Siapa lagi kah ini yang mau bertanya mumpung ini? Iya. Dan ini untuk yang bertanya ada voucher Indomaret loh ya, 100.000. Ini baru ada empat orang, padahal yang disediakan ada 7 voucher. Monggo Izin mau silakan. bertanya. Nah, monggo. Nah, tapi Monggo. mohon maaf nggak pakai video nggih. Karena Silakan, saya silakan. di luar. Nggak Nggih, apa-apa, ini Mbak Mardiana dari Medan ini loh, Dok. Nah, ini sangat menarik sekali. Terima kasih atas kesempatan bisa mengikuti Zoom seperti ini. Pak Dokter bisa hadir karena ini sangat menarik sekali. Karena saya ada pengalaman juga, adik saya yang paling kecil kena kanker serviks gitu ya. Terus adik ipar saya juga kena kanker prostat gitu ya. Jadi kami nggak tahu dari mana gennya, karena yang jelas ada kanker payudara itu dari tante adiknya ibu gitu ya. Nah kemudian yang saya ingin tanyakan, adik saya itu punya anak perempuan 2 gitu. Nah itu kan juga apakah perlu ada yang namanya imunisasi serviks gitu. Nah apakah memang wajib? Karena saya ingin menyarankan, tapi kan perlu ada kepastian gitu ya. Nah, kemudian kami kan berarti dari pihak kami, keluarga saya maupun keluarga suami ada gen ya. Nah, mudah-mudahan sih anak-anak kami bisa terhindar. Nah, kira-kira apa yang perlu kami antisipasi terkait dengan adanya, walaupun gen itu hanya 10% gitu ya. Tadi ada yang pola hidup sehat, kemudian menghindari dan mencegah dan sebagainya, serta hidup bahagia untuk meningkatkan imun gitu. Tapi kira-kira apa saran dari Pak Dokter terkait dengan adanya gen tadi dari pihak suami maupun saya sendiri gitu ya, untuk anak saya memang laki-laki semua gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, jadi kalau kanker serviks itu memang penyebabnya adalah salah satunya adalah utamanya infeksi dari virus HPV ya. Human papillomavirus, infeksi HPV. Nah, karena dia dari virus, makanya bisa dicegah dengan pemberian vaksin antivirus. Ya, sebaiknya memang dilakukan vaksinasi itu, ya, vaksin anti HPV. Jadi supaya mencegah supaya kedepannya nggak kena virus, nggak kena infeksi HPV itu ya, yang nanti akan memicu terjadinya kanker serviks. Nah, kemudian screening lanjutannya adalah pada wanita yang sudah melakukan hubungan seksual wajib untuk melakukan pap smear. Ya, pap smear ini tujuannya untuk mengambil sampel dari leher rahim, ya, sampel leher rahim untuk melihat ada nggak itu kanker di sana, ya, sel yang abnormal di situ ya. Pada mereka yang sudah melakukan hubungan seksual, kalau belum sih belum perlu, ya, karena salah satu pemicunya juga itu sudah melakukan hubungan seksual. Nah, vaksin sendiri penting itu, Ibu. Kalau itu penting, sebaiknya iya. Terima kasih, Dok. Iya. Tenun. Sama-sama. Kalau prostat gimana, Dok? Kalau prostat? Kalau untuk prostat ini memang ya ini pada usia tua ya, pada laki-laki itu prostat itu pasti akan membesar seiring dengan usia, itu sudah pasti. Ya. Pada pria bisa pembesaran itu jinak, bisa juga ganas. Bisa menyumbat mengakibatkan tidak bisa kencing, bisa juga tidak ya. Jadi kalau untuk CA prostat yang paling sederhana, untuk prostat ini yang paling sederhana adalah pemeriksaan PSA. Jadi prostat spesifik antigen itu pemeriksaan darah. Itu yang paling mudah. Jadi kalau sudah usia sekitar 50 tahun gitu ya, atau 40 tahun tapi dengan gejala kok ini kencingnya seret-seret ya. Nah, itu sebaiknya periksa PSA. Dari PSA ini akan kelihatan kalau dia meningkat pada level tertentu, kita bisa asumsikan oh ini suatu keganasan gitu. Nah, kalau memang PSA-nya sudah seperti itu, ya ada kelainan, dilanjutkan dengan biopsi. Jadi diambil sampel jaringan prostatnya. Ya,
Iya, iya. Ya Matur begitu. Jadi nuwun, dokter. periksa PSA itu aja itu, Bu. Iya, iya, PSA iya. itu Iya, untuk iya, screening iya. awal. Iya, terima Iya. kasih, Iya. dokter. Matur nuwun Mbak Siti Mardiana. Monggo siapa yang masih akan bertanya lagi, mumpung waktunya juga masih cukup ini. Tadi Pak Runi dari Surabaya kayaknya angkat Oh iya tangan. Mbak Runi, Iya. monggo Mbak Runi. Masih mute Mbak Runi. Mikrofonnya masih mute. Nggih, matur nuwun. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Perkenalkan, Nggih. saya Runi dari Surabaya. Wah, ini menarik sekali dan memang itu jadi momok untuk setiap Nggih. wanita tentunya gitu ya. Dan beberapa teman maupun adik ipar saya itu ngalamin seperti itu. Tapi waktu adik ipar kami itu akhirnya juga nggak ada. Tapi waktu itu sudah dinyatakan tidak apa-apa gitu. Tapi memang setelah itu dia tidak kontrol. Padahal kami sudah diingatkan, ayo kontrol, jangan karena sudah ada dan sudah dinyatakan untuk itu supaya kita menjaga, kami sudah ingatkan seperti itu. Tapi kok langsung drop itu kenapa ya, Dok? Memang ya. Nggih. Itu namanya ada namanya Windows period atau saya agak lupa namanya Windows. Jadi setelah Nggih. selesai pengobatan tuh bagus selama beberapa Nggih. bulan, tapi setelah itu Iya. langsung muncul terus langsung hebat. Iya. Memang ada seperti itu. Dan itu biasanya memang stadiumnya sudah stadium lanjut sebenarnya. Stadium gitu. lanjut. Cuman pada Nggih. saat diberikan terapi dia respon bagus, ya, respon Iya. bagus, bisa seperti orang normal. Tapi biasanya dalam waktu 6 bulanan itu muncul kembali dan lebih hebat dan lebih jelek. Biasanya seperti itu. Kalau untuk CA-cervix ada polanya seperti itu. Gitu. Iya. Oh iya. Iya. Dan kenapa mesti kalau kanker ini kok tahu-tahu stadiumnya tuh sudah apa ya Iya. istilahnya? Sudah berat gitu baru kita Iya. terasa. Betul, Itu betul. di awalnya makanya mungkin kita yang harus rajin kontrol itu ya, Iya, Dok. betul. Oh, Karena memang jadi. kanker itu apa ya? Kanker ini silent lah bisa dibilang ya, silent. Iya. Kalau misalnya masih kecil itu memang bahkan sudah besar pun kadang tidak menimbulkan gejala. Oke. Ya, baru menimbulkan Oke. gejala itu setelah dia metabolisme si kanker ini cukup aktif sehingga menyedot energi tubuh kita gitu lah. Baru tubuh mulai kerasa loh ini kok saya jadi tambah nggak enak gitu ya. Ya, enak. Nggak enak. Itu gitu, karena gitu. sudah tidak seimbang lagi. Energinya sudah banyak diambil oleh si kanker itu baru mulai timbul rasa gejalanya. Nah, itu butuh waktu. Butuh Oke. waktu. Nah, dipikirnya selama ini, nah ini tiba-tiba muncul padahal sudah lama dia. Sudah ada prosesnya, si kanker Iya. itu berkembang yang tidak kita rasakan. Nah, itu pentingnya screening itu Ibu. Jadi bila sudah Iya. usia sekian, sudah harus mulai screening ini, oh berarti payudara, serviks itu sudah harus gitu. Nah, Gitu. supaya tidak kejadian seperti itu. Tahu-tahu kok loh sudah berat. Sudah. Ya, Iya, apalagi kalau berat. memang sudah ada genetiknya, nah itu sudah harus lebih waspada lagi. Mulai Iya. dijaga pola hidup, pola makan, screening rutin gitu. Iya. Iya. Matur nuwun sangat, Dok. Sangat bermanfaat sekali. Iya. Cik, matur nuwun. Iya, sama-sama. Monggo. Matur Diajak. nuwun. Monggo Sami-sami, Mbak. selanjutnya masih ada Iya. yang bertanya kah? Masih ada waktu dan masih ada voucher loh. Waduh, ini. Ini Ya, memang komunitas Mas. luar biasa, Mas Dokter. Iya. Oh, Sudah ini ada dapat Mas Heri. ilmu, dapat pengalaman, dapat tanya, dapat hadiah lagi. Monggo Mas Hari, monggo Mas Hari. Saya ini aja, sharing aja ya. Pengalaman saya pernah merawat kakak kandung saya yang sakit kanker payudara. Itu ketika di Semarang, di sebuah rumah sakit, itu dokter itu sudah angkat tangan. Bahkan mengatakan ke saya kalau usianya tidak lebih dari 1 bulan. Saya emosi dan marah gitu ya. Karena ketika saya ajak ngobrol itu masih nyambung baik gitu. Nah, tanpa babi lagi, kakak saya itu saya gendong dong. Saya gendong terus saya naikin taksi, bawa ke bandara, saya bawa ke Jakarta. Itu saya bawa ke Jakarta, saya rawat bersama dengan saudara-saudara kandung yang ada di Jakarta.
itu bertahan sampai bulan yang ke-9 gitu. Nah, yang tergelitik saya itu apa ya pertimbangannya dokter memutuskan usianya enggak lebih dari 1 bulan gitu ya. Sementara ketika saya rawat itu sampai bulan yang ke-9. Tiap hari saya ada di samping dia selama 9 bulan itu. Itu aja yang saya tergelitik. Apa sih ya? Well, kan masih bernapas itu ya. Kalau teori pastinya sih tidak ada, hitungan pastinya itu sebenarnya tidak ada. Kalau sudah kondisi seperti ini, nanti kalau dihitung-hitung nanti sekian masa hidupnya tinggal sekian. Nah, jadi ini mungkin dokter itu hanya empiris saja berdasarkan pengamatan dokter itu selama sehari-hari merawat pasien dengan model seperti itu, dengan kondisi seperti itu, outcome-nya kok cuman sekian bulan misalnya itu. Nah, mungkin kesimpulan dari situ. Nah, kenapa kok bisa lebih bagus? Mungkin juga support dari keluarga berpengaruh juga ya. Support dari keluarga, dia di lingkungan yang memberikan dia rasa nyaman gitu ya. Rasa nyaman, mendukung dia. Jadi mungkin ya sel imunnya juga sedikit lebih baik gitu, jadi lebih bertahan dibandingkan mungkin dirawat di rumah sakit yang segala sesuatunya asing, kemudian kesannya menyeramkan itu ya, itu lebih bikin drop lagi. Nah, makanya lebih cepat gitu. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, kebetulan juga saya nimbrung dong, Dok. Sebentar, Mas. Kebetulan juga ketika saya bawa ke Jakarta itu juga enggak saya masukin ke rumah sakit, Dok. Ya itu. Tapi di rumah kakak gitu ya, di rumah kakak. Tapi dokter-dokter ahli, teman-temannya kakak itu datang ke rumah. Jadi ngontrol juga gitu. Ngontrol dia. Banyak spesialis yang terus turut merawatnya, mengawasi gitu. Jadi sebenarnya secara medis dan secara non medisnya juga, spiritualnya itu juga mensupport sebenarnya dari emosi kejiwaannya tersupport, ya pasien merasa nyaman karena di rumah, tapi secara medis masih ada kontrol dari dokter. Jadi ya mungkin itu yang memperpanjang harapan hidupnya, Bapak. Bisa jadi. Ya meskipun kankernya memang kemungkinan sudah ganas itu ya, karena kok sudah stadium 4. Seperti itu kemungkinan. Karena memang unik sebenarnya tubuh kita itu kan unik ya. Kita tidak bisa menggeneralisasi dua orang kembar sekalipun sakitnya sama, itu yang satu dikasih obat A sembuh, yang satu enggak gitu. Jadi memang respon tubuh kita itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Termasuk kejiwaan, emosi itu juga berpengaruh. Ya, hati yang gembira itu bisa jadi obat, itu juga betul juga itu sebenarnya. Karena meningkatkan daya tahan tubuh, ya imunitas, karena mensekresikan hormon-hormon baik gitu. Ya, mungkin itu Bapak ya, jadi ya membuat kakak bisa bertahan lebih lama itu. Seperti itu. Matur suwun, Dok. Mas Toto, monggo. Kalau gitu aku terusin ya. Kalau gitu nun sewu, ini pertanyaan orang awam, dokter. Saya yakin memang karena sekolahnya juga nggak mudah, waktunya juga nggak pendek, memupuk keahlian itu kan memang keahlian dokter ya. Cuman pertanyaan awam saya, kalau ada dokter yang mengeluarkan statement seperti itu kepada pasien yang boleh dibilang awam, itu kan kayak pukulan telak yang harusnya pengen semangat hidup gitu, jadi langsung bisa down gitu kan, Dok. Nah, pertanyaan saya gini, nun sewu nih secara profesi, apakah memang diperbolehkan atau apa ya, dokter langsung memvonis pasien, wah umurmu tinggal sebulan misalnya gitu. Ini kalau secara awam kan mendahului kehendak Tuhan gitu. Nun sewu, Dok, saya cuma pengen seperti apa sebaiknya sih gitu, supaya nggak mental down gitu loh. Matur nuwun, Dok. Betul Bapak, ini memang kembali lagi ke karakter masing-masing dokternya juga nih Bapak. Karakter masing-masing dokter, orangnya seperti apa. Ada yang memang belak-belakan, lugas, itu kalau ngomong ya sudah apa adanya dia sampaikan gitu ya. Ada juga seperti itu.
Ada yang memang dia dengan hati-hati memperhitungkan emosi iya. keluarga segala macam bisa. Kalau secara teoritis memang seperti itu. Kadang kalau dinilai ini memang usia harapan hidupnya memang cuma sekian memang. Ya, ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin cara penyampaian dari si dokternya ini yang kurang pas. Ya. Jadi Tapi saya secara rasa keilmuan, apakah memang diperkenankan menyampaikan putusan langsung seperti itu? iya, iya. Kalau ya saya memang Atau itu ada masing-masing sebenarnya ada dokter punya? pelajarannya ya. Itu Iya. breaking the bad news karena dulu waktu kuliah juga ada tuh breaking bad news tuh mata kuliah bagaimana kita menyampaikan berita buruk kepada pasien atau keluarga sebenarnya ada itu. Oke, oke. Ya ada kuliahnya khusus. Ada beberapa alasan kenapa dokter menyampaikan itu ya. Mungkin salah satunya supaya keluarga mendapat gambaran atau gambaran real ya, supaya tidak Oke. berharap terlalu berlebihan. Kadang kan begitu Ya, ya, ya. ada keluarga yang berharap terlalu berlebihan. Atau juga supaya keluarga juga bersiap-siap. Ini waktunya pendek loh Pak, cuman sekian gitu ya, sudah Ya, harus ya. siap-siap. Kalau si ibu ini memang misalnya mau ada sesuatu yang pengen disampaikan atau dilakukan sebaiknya segera misalnya ya, karena waktunya berdasarkan teori pendek gitu ya. Jadi nggak kaget Nah, gitu. ya supaya nggak kaget gitu ya. Jadi alasannya mungkin seperti itu. Cuman Ya, mungkin baik. kadang cara Masuk penyampaiannya akal. aja yang Iya, ya kadang terlalu frontal atau kurang pas gitu ya. Seperti itu. iya. Ya, matur nuwun, Dok. Ya, je Pak. Matur nuwun, Dok. Sekarang jam 21 lebih berapa menit nih? 5 menit. Ya. Kita masih ada waktu kalau dari alokasinya sampai 21.30 ya, Mas Toto. Iya. Monggo kalau masih ada yang mau bertanya atau dokter mau nambahin lagi gitu. Ya, ini kan bagus sekali ya komunitas seperti ini nih bagus sekali. Kebetulan juga saya melihat sendiri ibu saya begitu setelah bapak meninggal itu kan biasanya kan dengan bapak terus itu dengan bapak masih aktif. Jadi di rumah kan ada jualan juga. Jadi setiap pagi ke pasar bangun jam 3:30, kemudian ke pasar, kemudian jualan di rumah itu rutin sudah 30 tahun. Nah tiba-tiba bapak enggak ada, kemudian ibu sendiri, jadi enggak ada kegiatan. Nah, ini saya melihat setelah ibu kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman SMA-nya, reuni, beraktivitas itu gairah hidupnya tuh meningkat gitu ya. Jadi semangat gitu ya. Ya. Lebih aktif, lebih semangat gitu. Jadi saya sangat apa ya, mengapresiasi ya, senang sekali semoga kelompok seperti ini banyak gitu ya supaya bisa membantu support apa ya itu tadi Adi Yuswo yang sudah Betul. sendiri gitu ya supaya bisa ada wadah untuk berkegiatan gitu ya. Dan kemudian maaf saya juga memberikan nomor telepon saya ini kalau misalnya Bapak Ibu atau Mas-mas Mbak sekalian mau berkonsultasi saya persilahkan nanti kalau saya bisa Boleh. bantu saya akan bantu. Bila diizinkan, Waduh, dokter. Boleh. luar biasa. Jarang-jarang ini kita dapat Iya. kesempatan luar biasa. Mau langsung di spelling nomornya berapa? Oh iya, boleh kalau mau dicatat 081 Iya. 24631 Baik. 2239. Matur nuwun. Boleh saya nanti posting di grup WA-nya Indonesia Happy Living ya? Oh, nggih. Luar biasa, Dok. Mungkin untuk Nanti info kebanjiran juga. order loh, Dok. Nanti kalau saya bisa jawab akan saya jawab, tapi kalau Iya. misalnya belum bisa kejawab ya minta maaf mungkin waktunya belum pas gitu ya. Nanti kalau pas sudah bisa. Nggak apa-apa. Dan juga untuk info Dokter Wimbo, ini ngobrol kita malam ini kita rekam. Dan biasanya kami langsung posting dalam YouTube-nya Indonesia Happy Living. Karena banyak sekali teman-teman kita yang sering mungkin karena kesibukan, karena berbagai alasan nggak sempat ngikutin langsung. Mereka pengen nonton nanti videonya. Mohon izin, boleh ya Dok? Iya, silakan. Matur nuwun Dok. Saya kembalikan ke Mbak Ririn, monggo lanjut. Iya. Monggo siapa Barangkali lagi? saya nambahin Mbak Ririn. Ya, Dok. Ini kebetulan ada beberapa yang hadir juga. Itu mereka punya komunitas namanya Sahabat Lansia Tangguh.
Barangkali kalau kita semua paham dengan Bu Saparina Sadli, itu beliau pendirinya. Oh, Dan iya. saya sekarang juga bergabung di aktivitas Sahabat Lansia Tangguh. Ini ada Bu Indri, tadi ada Bu Chandra. Kemudian di Rumah Sakit Cinere, Dok, itu mereka rutin juga mengadakan kegiatan untuk lansia. Nah, ini kebetulan ada Dokter Wimbo dan ada Bella, anak saya yang di Rumah Sakit Pesanggerahan. Rumah Sakit Pesanggerahan ngadain seperti Rumah Sakit Cinere. Jadi Oh, iya. ya, dan itu saya lihat rame loh yang hadir, para lansia ya, para alita itu semangat sekali, diberikan pengetahuan atau tambahan wawasan lah selama 30 menit, kemudian selebihnya adalah senam dan nyanyi-nyanyi setengah hari, that's it. Itu pulang kita sangat gembira. Nah, ini mumpung ada Dokter Wimbo dan Dokter Bella, coba di Rumah Sakit Pesanggerahan bisa di-create untuk membahagiakan Yeah. para alita dan jelita ya. Itu Dok, barangkali saran saya. Yeah. Ini Iya. kebetulan istri saya kan juga dokter penyakit dalam tuh, Ah, kekhususannya di geriatri, jadi di ilmu geriatri, jadi ya. memang sehari-hari yang ngurusin orang tua kan Ya. geriatri. Kalau ini pas sekali Mbak Titi, kalau Ya. Mas Dokter berkenan, bersedia, dan Kang Garwo juga bersedia, bisa sharing knowledge gitu ya untuk grup kita ini. Ya. Tinggal atur waktu Geriatri. aja kapan beliaunya longgar, Ya. nanti kita koordinasi sesudahnya. Ya, geriatri. Cuman ini lagi Ya. ambil apa doktor, jadi kelihatannya masih ini nih. Oh, Belum bisa. Nanti kalau sudah siap, sudah selesai nanti akan saya sampaikan. Iya, Dok. Ya. Ya. Baik, Diririn saya mau umumkan dulu yang dapat voucher Indomaret. Monggo. Hari ini adalah Mbak Endang Pratiwi, Mas Toto, kemudian Mbak Sri Kudus, yang keempat adalah Mas Arun, yang kelima adalah Mbak Mardiana, Ya. yang keenam adalah Mbak Runi, Pak Runi. dan yang ketujuh adalah Mas Hari. Insya Allah Ya. manfaat vouchernya. Tadi ada Mbak Endang Pratiwi loh. Iya, Nomor sudah. satu sudah. Oh, siap. Nomor satu Mbak Endang Pratiwi, ya. Siap. Nomor 2 Mas Toto, saya ulangi, nomor 3 Mbak Sri Kudus, nomor 4 Mas Arun, nomor 5 Mbak Mardiana, nomor 6 Mbak Runi, dan nomor 7 Mas Hari. Mas Hari. Ya. Yeay. Jadi nampaknya sudah terjawab semua ini ke penasaran kita tentang penyakit yang menakutkan momok. semua orang terus terang ini. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa via media kita, kan ada apakah di Indonesia Happy Living pasti ya ada banyak pertemuan-pertemuan. Kalau nanti memang masih ada pertanyaan, tentunya kita bisa fasilitasi juga. Mudah-mudahan Pak Mas Dokter Wimbo tidak bosan, karena jujur aja mungkin saat ini kita belum ketemu pertanyaannya, tapi bisa jadi di kesempatan yang akan datang, wah aku belum nanya nih gitu. Mudah-mudahan Mas Wimbo tidak keberatan untuk itu. Mudah-mudahan nanti setelah ini tayang di YouTube, saya yakin pasti akan banyak yang komentar di situ. Dan karena ini sebuah pengalaman yang saya yakin tidak semua orang bisa mendapat. Jadi kami sungguh berbahagia dan merasa terhormat, beruntung untuk bisa menghadirkan Dokter Wimbo di sini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Kita selalu sehat. Mas Toto, monggo, karena materi Dokter Wimbo sudah disampaikan semua dan pertanyaan sudah terjawab semua, yang dapat voucher karena bertanya sudah, jadi mungkin waktu saya kembalikan ke Mas Toto. Monggo Mas Toto. Matur nuwun Mbak Ririn dan juga Dr. Wimbo atas sharingnya ya. Ini jujur memang walaupun judulnya menakutkan, momok, tapi kita harus tahu apa sebenarnya itu dan harus bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita mampu menghadapinya dengan tegar, happy, insya Allah kita bisa diberikan kekuatan untuk melewatinya dengan baik. Amin. Baik,
untuk Dr. Wimbo juga, di samping kita virtual meeting seperti ini, Dok, yang kadang-kadang kita lakukan, normalnya 2 bulan sekali dengan berganti topik, tapi kita juga kadang-kadang menyelenggarakan pertemuan apa ya, secara langsung gitu ya, yang offline gitu. Offline. Iya. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya kita selenggarakan itu, para member teman-teman kita menghendaki adanya pertemuan offline dan ada hal-hal yang mungkin perlu diketahui lebih dalam yang berkaitan dengan profesi Dr. Wimbo, mohon izin nanti untuk kita kabarin. Oh, iya. Iya. Pindah malih matur nuwun buat Mbak Ririn, matur nuwun Sami. untuk Mbak Titi, Mas Heri, Mbak Arun, dan semua para anggota Indonesia Happy Living. Indonesia Happy Living yang berbahagia ini, selalu berdaya, berguna, bahagia. Jadi, Oh iya, maaf Bapak. Iya. Mau tanya, ini kalau mau jadi anggota itu bagaimana untuk nanti Mbak Titi akan langsung Oh. mengatur buat Dr. Wimbo untuk jadi anggota Iya. kehormatan Siapa tahu kita. Ibu mau bergabung begitu. Nah, iya dong. Pasti. Bisa tambah Ah, reunian. ya. Saya Terus. tadi lupa menyampaikan. Saya mohon dengan hormat Dr. Wimbo atau Ibunda tercinta mau bergabung menjadi member premium Indonesia Happy Living. Nanti nyuwun nomor handphonenya saja, nanti Oh, saya iya. invite di Oh, baik, baik. Iya. grup ya. Jadi Iya, terima kasih. kalau kita tarik lagi bahwa ternyata beliau adalah alumni tahun berapa tadi? 69 ya. 69. Iya. Itu kita masih ada juga loh 66, 68, ini 69, saya 70. Nah, yang paling muda itu Mbak Titi. Dia 2014. Iya, saya suka memudah-mudahkan diri saya. Iya. Mungkin Iya. tambahan Biar informasi untuk Dr. Wimbo bahwa Mas Toto itu pembina di Kasmansa, Ikatan Oh, iya. Alumni SMA Negeri 1 Salatiga. Saya juga masih pengurusnya sampai sekarang. Jadi saat ini yang terdaftar itu hampir 20.000 alumni. Waduh. Iya, karena Seluruh dari dunia ya? tahun 62 sampai 2023 ya sudah Ya. lulus itu tercatat sekitar 20.000 alumni. Dan itu semua setiap angkatan ada koordinatornya. Jadi ada grup koordinator. Wah, itu ramainya udah nggak karuan itu udah ngomong. Tapi paling tidak itu apa ya? Benar kata dokter bahwa reuni kemudian walaupun tidak selalu bisa bertemu itu memang benar-benar meningkatkan kualitas hidup. Mohon maaf kalau saya salah ini. Meningkatkan kualitas hidup. Yang tadinya diem aja nggak pernah kemana-mana, oh ternyata temennya pada kumpul-kumpul. Nah ini acara kumpul-kumpul ini benar, saya setuju dok, itu benar-benar membuat kita jadi Iya. apa ya, bersemangat Bersemangat. lagi, Iya. imunnya jadi lebih sehat ya dok ya. Iya. Jadi happy itu memang obat, benar, saya setuju, happy itu obat. Hanya yang susah dok, how to be happy terus itu loh dok. Makanya saya juga beruntung bisa bergabung dengan Indonesia Happy Living dengan apa ya, dengan tagline-nya yang berdaya, berguna dan bahagia itu. Karena saya meyakini walaupun saya mohon maaf Bu Kaji, mohon maaf Mas Toto, saya itu kadang-kadang on off gitu. Kadang masih suka keluyuran kemana-mana itu loh dok. Jadi kadang-kadang kalau begini nggak selalu bisa hadir, tapi saya selalu ngikutin via YouTube yang ditayangkan via YouTube atau obrolan-obrolan dalam grup Indonesia Happy Living. Apalagi yang selalu di-share oleh Mas Toto, apa ya, ilmu-ilmu kecil, kata bijak hari ini atau pengalaman apa hari ini, itu buat saya sesuatu banget gitu. Karena selama ini, ya mohon maaf dok, hidupnya 40 tahun jadi kuli gitu ya. Jadi kadang-kadang pengetahuan-pengetahuan gini justru saya dapat setelah saya setelah saya di usia yang lanjut gitu. Jadi saya malah kayak apa ya dok, kayak diingatkan bahwa ya benar belajar itu nggak ada batasan umurnya gitu. Jadi forum ini saya senang sekali Mbak Titi, Mas Toto, mohon maaf ya kalau saya orangnya lari sana lari sini. Tahu nggak dok, beliau lari sana lari sini, mungkin sering lihat iklan dok. Beliau adalah bintang iklan dok. Oh iya. Saya lihat itu. Oh, artis ya. Iya. Ya, ini dok, namanya saya kurang kerjaan. Jadinya ada aja yang dikerjain. Jadi Ya, bukan kalau hanya bintang Nata- iklan, tapi juga Iya. bintang film. Oh, Iya.
Kalau Natal nih biasanya muncul nih Natal, Lebaran. Nah, beliau jadi bintang Oh iklan iya, itu beberapa produk tuh. Iya dok, nanti yang saya lihat pasti tuh, saya ini saya bukan di ngiklan Twitter. tapi cerita aja. Jadi saya agak kaget juga waktu rumah sakit Siloam Hospitals itu meminta saya untuk membintangi iklannya. Terus saya pikir, loh, saya ini kan sudah tua begini, justru yang dicari yang sudah tua tapi masih pecicilan. Waduh, saya antara bangga dan gak enak. Yang dicari adalah tua dan pecicilan. Artinya di mata mereka di usia saya yang 60 lebih ternyata masih sehat gitu loh. Jadi ternyata Iya, itu ya saya bersyukur aja dok, apa ya, berguna bagi sesama gitu aja lah kalau iya, saya. iya. Siap, ini maaf ini jadi Ya, nambahin agak panjang. Monggo Mas Soto, ya, mohon maaf. Baik, kalau ya, begitu biasanya dok sebelum kita akhiri kita akan bikin foto foto. bareng-bareng dulu sebagai kenangan nanti supaya melengkapi dokumentasi kita gitu ya. Saya mohon Siap. supaya semua Siap. teman-teman buka Oh, iya. layarnya. Oke. Silakan Mas Sarun Asik diambil aku nomor. sebelahan sama dokter. Ini kayak kuliah ini. Kayak kuliah, betul-betul. Mbak Diana ngumpet itu. Ya, sudah Oke, izin silakan Mas. Darun. Mas Toto minta tolong dipimpin ya. Oh, Ya. Oke, Mbak Sri Kudus juga masih ngumpet, Mbak Sri Kudus. Mbak Sri Kudus, yeah. Ibu Yani Jati Asih. Ya, Mbak Yani juga. Yani, monggo dibuka kameranya. Ya. Oke, hitung 3 kali ya. Silakan Mas Sarun ya. 3, 2, 1. Ganti lokasi Mas. Oh. Ini Mbak Yani baru buka. Mohon dipas, Ya. diulang, coba. Ya. Oke, Mbak diulang ya. Yani kurang naik. Ya, Setelah Mbak. itu Ya, oke, Ya, cukup pas ya. Diulang ya, Mas Sarun. ya Mbak Bisa Sri Kudus sudah ada muncul. 3, 2, 1. Ya. Oke, silahkan ganti lokasi dulu. Ini para Alita bisa bikin-bikin gini ya gara-gara ini dok. Malah Gara-gara lebih ini canggih. briefing. Oke, sudah ketemu ya. Oh, Iya, keren kan dok? iya. Baik, kita hitung lagi ya. 3. Itu Mbak Bella kenapa nggak nongolin Mbak Titi? Bella lagi sambil ngomong anaknya mas. Oke. Baik, kita hitung ya. 3, 2, 1. Sampun? Ya. Oke. Terima kasih. Bila demikian, Terima saya kasih. sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Dr. Wimbo, untuk semua rekan-rekan saya, sahabat-sahabat bahagia saya yang hadir malam ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada kurang-kurangnya. Semoga kita bisa menarik manfaat dari penjelasan Dr. Wimbo tadi. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena malu bertanya kita sesat di jalan. Matur nuwun sekali lagi dok. Terima kasih semuanya, matur nuwun sekali. Matur nuwun untuk semuanya. Kita sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat semua ya. Salam sehat. Salam. Izin live. Izin live. Izin live. Izin live.